Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon berkat-Mu turun atas kami, menyiapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Bapa di surga, diamkanlah seluruh suara hati kami, agar hanya suara Kristus yang berbicara kepada kami. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu agar bukan karena kuat gagah manusia, tetapi oleh karena hikmat yang berasal daripada-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini mungkin sudah puluhan kali bahkan ratusan kali kita membacanya. Namun pada hari ini kita mempelajari mengenai pencobaan Yesus ini, bagaimana kita melihatnya. Karena banyak sekali orang-orang yang salah paham dan berpaham salah. Yang mengatakan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan dicobai oleh setan. Jadi harus ditekankan, iman Kristen mengajarkan dengan sangat jelas Yesus itu sepenuhnya Allah.
tetapi serentak dengan itu juga sepenuhnya manusia. Yohanes pasal 1 menegaskan pada ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat ini secara tegas mengatakan Yesus sebelum kedatangannya ke dunia, dalam praeksistensinya sebagai firman Allah, Yesus sepenuhnya Allah. Lalu di pasal yang sama, ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ayat 14 menekankan Yesus sepenuhnya manusia ketika dia berada di bumi dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam keadaannya sebagai manusia itu, Yesus disalibkan. 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya pula Yesus dicobai. Nah, saudara-saudara, membaca pencobaan Yesus oleh iblis selama 40 hari, dia puasa dan kemudian iblis mencobai dia. Yang menarik saudara-saudara, pada ayat yang kita baca ini seperti terjadinya perang ayat. Jadi jangan lupa, setan itu juga rajin membaca kitab suci. Terbukti apa? Setan juga mengutip ayat Alkitab. Jadi saat pertama kita membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 4, di mana Yesus mengutip kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Karena di situ Yesus menegaskan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini kutipan dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Lalu jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Lalu tidak putus asa, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Apa kata iblis? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ingat, kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis bukan pemilik dunia ini. Iblis bukan pemilik harta kita, aset kita, bahkan dunia seisinya. Itu iblis sendiri mengakui telah diserahkan kepadaku. Pemilik segala sesuatu itu adalah Tuhan, Allah sendiri. Tetapi untuk sementara waktu, dunia dengan segala isinya ini dikuasakan. Seolah-olah iblis punya kuasa untuk sementara agar dia bisa mencobai manusia. Kita teringat kisahnya Ayub, saudara-saudara. Ketika Tuhan digambarkan dalam kitab Ayub itu dihadap oleh para anak-anak Allah, para malaikat maksudnya, dan hadir pula di sana iblis. Lalu Tuhan menunjukkan betapa salehnya hamba Ayub itu, hambaku Ayub itu. Tapi iblis mengatakan, ya mesti saja. Karena dia engkau berkati dengan segala kelimpahan hartanya, dengan segala yang dimilikinya. Coba kalau dia miskin. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada setan. Dalam Ayub 1 ayat 12, di sana disebutkan
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Berarti Tuhan memberikan kepada iblis kesempatan untuk mencobai Ayub. Jadi iblis itu tidak maha kuasa. Iblis itu punya keterbatasan. Dia bukan pemilik. Nah, ketika dia mencobai Adam dan Hawa, dia berhasil. Adam oleh perintah Tuhan tidak boleh menyentuh buah yang ada di taman itu. Tetapi iblis mengatakan tidak. Kalau kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Ada ambisi manusia untuk melampaui dirinya sendiri seperti Allah. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kali ini dia mau mengulangi dengan Adam yang kedua. Karena Yesus dalam surat Roma disebut Adam yang kedua. Dia menjanjikan kepada Yesus setelah dia mengatakan suruh mengubah batu menjadi roti. Karena apa? Dia membayangkan Mesias itu adalah pembuat keajaiban. Yesus bisa membuat itu, tetapi dia tidak ingin menuruti setan. Karena sekalipun Yesus berkuasa membuat itu, kalau yang menyuruh setan, berarti dia tunduk di bawah otoritas setan. Lalu iblis mencoba untuk memalsukan fakta, bahwa segala sesuatu itu akan kuberikan kepadamu. Namun dia jujur mengatakan, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Asalkan engkau menyembah aku. Nah, ini di luar wewenangnya. Memang saudara-saudara, setan itu kan suka memutarbalikkan fakta. Jadi saudara-saudara kalau lihat rumah yang lama nggak dihuni, ya kan? Tiba-tiba di situ ada penumpang gelap di situ. Lalu mulai rumah itu katanya orang-orang banyak disebut rumah angker. Lalu suatu saat rumah itu sudah dibeli oleh pembeli yang membelinya dengan harga mahal tentunya. Lalu karena lama nggak dihuni, ini cerita-cerita awam yang sering muncul. Lalu muncul sosok kuasa gelap di situ. Ini rumah saya. Ini rumah saya gitu kan. Padahal kapan setan membeli rumah itu? Iya kan? Pernah suatu saat teman saya, waktu saya masih mahasiswa, hobinya itu aneh, membeli rumah angker. Kenapa membeli rumah angker? Karena harganya murah. Karena tidak ada orang yang berani beli rumah itu. Dia ngajak sama saya, ayo mas kita bisnis rumah angker. Nanti habis itu kita buat persekutuan doa. Kalau setannya sudah pergi, rumahnya aman, kita jual dengan harga yang wajar. Ini kesempatan bisnis yang bagus. Bisnis rumah angker. Dan akhirnya kita jalani. Suatu saat datanglah penghuni yang tidak berhak atas rumah itu. Kamu pergi, ini rumah saya. Waktu itu saya sama dia itu belajar di Fakultas Hukum. Lalu dia lagi belajar hukum perdata, dia tahu bahwa orang memiliki hak itu harus lewat pembelian atau penghibahan. Terus ada bukti kepemilikan, yaitu sertifikat. Teman saya, karena malam-malam itu ada kedatangan makhluk jahat itu, ini rumahku, kamu harus pergi. Dia langsung bilang, ini belum berdoa, dia bilang, enak aja rumahmu, mana sertifikatnya? Langsung kemudian suara-suara aneh itu tidak muncul lagi. Lalu dia tanya kepada saya lagi tidur sebetulnya. Diganggu lagi bung? Enggak, sudah pergi. Kenapa ya pergi? Padahal saya belum berdoa. Itu karena setan tidak pernah belajar hukum perdata. Makanya dia lupa kalau kepemilikan itu harus ada sertifikat. Ini satu contoh, ilustrasi benar pernah terjadi. Jadi kita jangan tunduk pada kuasa gelap.
Karena kuasa gelap itu logikanya jungkir balik. Begitu juga ketika dia memberikan kepada Yesus tawaran, asalkan kamu menyembah aku. Lu pangkat dia itu apa? Dia bukan pemilik sebenarnya. Dan dia sudah mengatakan semuanya telah dikuasakan kepadaku. Dia cuma diberi izin. Kok dia bisa mengatakan kepada pemilik yang sah, yaitu firman Allah yang adalah Allah yang turun ke dunia. Ini pemilik sebenarnya. Ini memutarbalikkan fakta. Tapi apa kata Yesus? Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Sekali lagi, Yesus juga mengutip ayat di sini. Kitab Ulangan yang dia kutip, ya. Jadi ia pada ayat 13 pasal yang sama, Ulangan pasal 6. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya engkau harus bersumpah. Kemudian sebelumnya dikatakan bahwa iblis kemudian terus mencobai Yesus itu. Dia tidak putus. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem untuk menempatkan dia ke hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi pertama tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesuslah yang mengutip ayat. Iblis belum mengutip ayat. Tapi pikirannya dia serampangan kan. Dia bukan punya hak, tapi kamu akan menyembah aku. Tetapi kali ini yang ketiga, pencobaan yang ketiga, iblis tidak mau kalah. Dia mengutip ayat. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia mengutip Mazmur pasal 91. Dan saudara tahu, Mazmur 91 itu di dalam agama Yahudi. Karena orang Yahudi itu Alkitabnya persis sama dengan Alkitab kita. Ya, hanya bedanya orang Yahudi itu belum percaya bahwa Mesias itu telah datang dalam diri Yesus. Dia hanya percaya pada perjanjian lama, namun dia tidak percaya dengan perjanjian baru. Karena bagi dia, nubuatan Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33 ini belum terjadi. Maka kitab yang sama oleh orang Yahudi disebut dengan Tanakh, yaitu isinya perjanjian lama dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu kitab nabi-nabi, lalu tulisan-tulisan suci yang lain. Kalau di urutan Kristen dari Kejadian sampai Maleaki. Itu persis sama dengan kitab suci kita. Hanya mereka menyebut dalam bahasa Ibrani Tanakh. Singkatan dari Torah, yaitu Torat, Nebim, nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Tapi mereka tidak menyebut perjanjian lama. Kitabnya sama, tafsirannya berbeda. Jadi orang-orang yang menuduh Kristen memalsukan kitab suci, biasanya saya cuma jawab ringan. Itu orang Yahudi tidak percaya Yesus. Kita Kristen percaya Yesus. Tapi kenapa kitab sucinya sama? Kalau seandainya orang Yahudi memalsu kitab, pasti demi menolak Yesus kitabnya sudah diubah. Kalau orang Kristen demi menerima Yesus, terjemahannya Alkitab disesuaikan, pasti teks Alkitabnya berbeda dengan kita. Tapi perjanjian lama Kristen dalam bahasa Ibrani maupun Tanakhnya Yahudi, kitabnya masih sama. Hanya tafsirannya beda. Beda tafsir.
tapi teksnya sama. Itu bukti bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Tapi yang aneh, mereka yang tidak memiliki Taurat, mereka yang tidak muncul dari penghayatan, pemikiran dari kitab suci Taurat, Perjanjian Lama, tapi selalu mengutip ayat untuk kepentingan klaim keyakinan mereka. Ini aneh, karena mereka tidak sedang percaya dengan kitab itu, tetapi sering mengutipi kitab Kristen. Kenapa? Karena ini kelakuan setan. Coba lihat sekarang setan mengutip ayat yang dikutip setan pada ayat 10 dan 11. Itu sesungguhnya Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi kali ini setan mengutip ayat. Jadi kalau orang Kristen tidak akrab dengan Alkitab, dia tidak bisa berdebat dengan setan. Amin, saudara-saudara. Kita harus berakar, bertumbuh pada pembacaan kitab suci. Jangan kalah dengan iblis yang banyak mengutip ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan mereka. Mereka mengutip tidak untuk mempercayainya. Mereka mengutip hanya untuk menyalahpahaminya, untuk melecehkan, menjebak, melemahkan musuh-musuhnya. Itulah kelakuan pertama iblis, bapa dari segala pembohong. Lalu apa jawab Yesus? Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus sedang mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa peristiwa Masa dan Meriba. Jadi saudara-saudara, menarik, di sini ada perang ayat. Setan pun biasa mengutip ayat. Makanya sebetulnya kalau sekedar membaca ayat, percaya Allah itu satu, itu bukan hal yang terlalu hebat. Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu percaya Allah itu hanya satu. Itu baik. Jadi tidak jelek, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Makanya nanti pada hari Senin saya akan membahas ini lebih lanjut. 3 tingkat penghayatan manusia tentang keesaan Tuhan. Yang pertama, keesaan Tuhan atau paham keesaan Tuhan itu disebut monoteisme. Mono itu artinya satu, theos itu Allah. Paham tentang Allah yang satu. Tingkat yang pertama itu saya sebut the satanic monotheism. Jadi kalau sekedar percaya Allah itu satu, menggembar-gembornya kemana-mana Allah itu satu. ISIS juga bisa. Setan aja bisa. Benderanya ISIS yang warna hitam. Saya tidak mengatakan semua saudara muslim sama. Karena orang NU warnanya hijau, ini warnanya hitam. Ya kan? Itu tertulis la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tapi kalau sekedar itu kan cuma bahasa. Di Alkitab bahasa Arab juga ada istilah la ilaha illallah. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Ya. Risalatu bulus rasulil awal ila ahli Korintus. Pasal 8 ayat 4. Wa alla ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau sekedar ini, iblis saja bisa. Ini monoteisme tingkat paling rendah. Makanya monoteisme yang sekedar tahu tapi tidak menjalani.
Monoteisme yang sekedar bisa mengutip ayat tetapi tidak menjiwai ayat ini dan tidak melakukan ayat-ayat firman Tuhan, itu monoteisme tingkat bilangan. Hanya bisa menghitung 1, 2, 3, itu iblis bisa. Tapi ditingkatkan menjadi monoteisme, yaitu monoteisme etis Abraham. The Abrahamic monotheism. Monoteisme Abraham itu apa? Abraham itu dipanggil berbuat karena apa yang diimani. Pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu tapi masih akan diberikan. Tapi Abraham tidak pernah menyanyikan alamat palsu. Karena dia yakin bahwa alamat yang diberikan Tuhan pasti asli. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita sebuah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Nah saudara-saudara, yang kedua ini, Abraham belum tahu. Dia diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan. Namun dia berangkat karena imannya. Maka Abraham disebut sebagai Abhama Aminim. Bapak orang-orang beriman. Monoteisme tingkat kedua ini disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 16 ayat 25, 24, 25, 26. Di sana dikatakan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi sekarang sudah diungkapkan dengan kedatangan Yesus. Itulah monoteisme yang menyingkapkan keesaan Allah yang tak terpahami menjadi terpahami di dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai putra Allah. Dan Allah yang diberitakan Yesus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Inilah monoteisme tingkat tertinggi, monoteisme penyingkapan rahasia Allah. Nah saudara-saudara, karena itu tipu daya setan ini tidak berhenti. Setan bisa menipu. Dia percaya keesaan Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan. Orang Yahudi kalau membaca Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel. Tuhan itu Elohim kita. Tuhan itu Esa. Itu bayangkan saudara-saudara. Setan-setan yang nongkrong di pohon jambu, pohon rambutan. Lebih banyak dia nongkrong di pohon durian. Itu pasti dia mengatakan, walah mas cuman gitu aja. Sejak dulu saya sudah tahu. Karena ada teksnya, ayatnya. Setan-setan pun tahu itu dan gemetar karena itu. Jangan tertipu. Monoteisme iman kepada Allah harus dilihat dari buahnya, yaitu buah roh. Makanya beriman kepada Allah yang esa, taat seperti taatnya Abraham. Berbuat sesuai dengan firman-Nya. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh setan. ISIS suka membunuh, menghancurkan. Umat manusia itu kelakuan siapa? Kalau bukan kelakuan setan. Maka gereja terus-menerus dan senantiasa mengembangkan iman kepada Allah yang benar, dalam penyembahan yang benar, dan menghasilkan perilaku hidup yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi setan pun itu sabar. Modal utamanya setan itu cuma sabar. Jadi kalau orang manusia
kalah dengan setan dalam hal kesabaran, maka kita akan kalah. Maka orang Yahudi, bangsa Israel, itu melatih kepada generasi muda komitmen ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bagaimana teks Shema Israel, dengarkanlah Israel, itu harus diulang-ulang ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka terjaga dari tidur mereka, menjelang tidur ditempelkan di pintu-pintu gerbang mereka. Terjadi sampai hari ini, setiap hotel atau pintu rumah orang Israel ada benda yang disebut mesusa, isinya Shema Israel. Harus diulang-ulang, tapi tidak berhenti pada Shema, mengakui bahwa Allah itu esa, mengakui bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, tidak. Tapi berbuat seperti Abraham. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Karena Tuhan tidak kelihatan. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bapa surgawi dalam kekudusannya bertakhta di atas terang yang tak terhampiri, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita foto, tidak bisa kita gambar. Makanya gambarnya Allah Bapa tidak ada. Tetapi melalui anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapa itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri, menjadi terhampiri karena Kristus itu terang dunia. Jadi seperti matahari yang tidak bisa kita lihat apabila tidak ada sinarnya, begitu juga Sang Bapa surgawi yang maha kekal itu bisa kita alami melalui kedatangan Yesus Kristus, terang dunia itu. Terang yang memancar dari sumber terang. Dan Allah yang satu, yang sama itu, Allah yang bisa kita rasakan kehadirannya lewat Roh Kudusnya. Seperti matahari bisa kita rasakan dari panasnya. Kita lihat dari sinarnya. Sinar dan panas matahari itu menyatakan pada matahari itu sendiri. Begitu juga lewat Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, dan lewat Roh Kudusnya kita bisa melihat dan mengalami hadirat ilahi, hadirat Allah dalam kehidupan iman kita. Amin, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, menunggu waktu yang baik. Kira-kira setan itu sudah berabad-abad menunggu waktu yang baik. Dia telah berhasil mencobai Adam, dan Adam jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kita bisa membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa yang tercatat di sana bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Perempuan itu maksudnya Hawa di situ. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, setan. Namun ular akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan tumit itu akeb. Dan akab itu seakar dengan kata yang membentuk nama Yaakov, yaitu Yakub. Siapa yang bergelar dengan Israel adalah Yakub. Namanya diganti dengan Israel. Makanya saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda Kristen, gara-gara konflik Israel dengan Hamas, jangan terpengaruh dengan media sosial yang memplesetkan kata Israel dengan Israel. Ini bukan guyonan. Anda sedang menghujat apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulai hari ini namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel. Jadi Israel itu nama yang diberikan Tuhan.
Jangan diplesetkan jadi istri wil. Ini bukan guyonan. Ini penghujatan secara tidak langsung kita lakukan. Nah saudara-saudara, karena Akeb ini merujuk kepada nama Yakub, maka orang Yahudi menafsirkan teks ini pergulatan Israel melawan kuasa jahat. Katanya di dalam Targum Yerusalem. Targum itu adalah the Aramaic Commentary of the New Testament kalau bahasa kita. Dalam bahasa Aram. Setiap kali orang-orang Israel mematuhi Taurat, maka dia berhasil untuk memukul setan, kepala setan. Tapi setiap kali Israel meninggalkan Taurat, maka dia terluka pada tumitnya. Kejadian ini berlangsung terus-menerus. Peperangan abadi antara Yetzer Hatov, kehendak baik dalam diri Israel, dan Yetzer Hara, kehendak jahat dalam Israel, akan terus-menerus. Kalau Israel taat kepada Taurat, Israel menang. Kalau Israel meninggalkan Taurat, Israel kalah. Setan yang menang, dan seterusnya sampai Biyumi Malka Mesiha, sampai zamannya Raja Mesias, sampai zamannya Mesias datang. Bagi setan tidak ada obatnya ketika dia terluka selamanya. Kenapa? Karena kepada setan tidak dibuka pintu pertobatan. Karena dia sudah memilih dari awal untuk mendurhaka dan memberontak terhadap Tuhan. Tapi kepada anak-anak atau keturunan dari perempuan ini masih ada obatnya, masih ada penyembuhannya nanti saatnya zaman Mesias. Oke, jadi kalau iman Kristen menafsirkan Kejadian pasal 3:15 sebagai proto-evangelion, berita kabar baik pertama tentang penebusan. Ini bukan karangan orang Kristen. Karena memang sumber Yahudi sendiri mengakui bahwa ada pertarungan antara Israel dan setan sampai berakhir ada penyembuhan pada saat Mesias datang. Soalnya hanya satu saja, Israel belum percaya dengan Yesus. Tapi kalau Israel percaya dengan Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, dan Injil diberitakan, Injil kerajaan diberitakan kepada seluruh muka bumi, maka kesudahannya akan tiba. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, lalu dia berhasil mencobai Adam dan Hawa sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Berita ini yang pertama kali diumumkan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Pertanyaannya, bahasa yang diterjemahkan keturunanmu itu zerah, artinya benih. Antara keturunanmu berarti benihnya perempuan. Kira-kira benihnya dari laki-laki atau dari perempuan? Apa perempuan punya benih? Benihnya dari laki-laki. Sementara dikatakan antara benihmu dan benihnya, maksudnya iblis. Berarti keturunan perempuan ini adalah Adam yang kedua. Yaitu benih dari Roh Kudus langsung. Karena perempuan tidak punya benih. Itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Amin. Kemudian yang kedua, dan keturunannya dan benihnya. Benihnya setan. Setan apa punya benih secara fisik? Tidak. Tapi benih spirit. Yaitu pengikut-pengikut setan yang terus berjalan sampai nanti kesudahannya dikalahkan oleh kuasa Yeshua HaMashiach, kuasa Sang Juru Selamat. Nah makanya kesempatan itu digunakan oleh setan. Dia, saudara-saudara,
mencoba terus-menerus menunggu waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu saat Yesus mau diserahkan. Coba kita baca di dalam Alkitab ya, kita akan baca firman Tuhan sangat jelas berbicara tentang hal ini. Kita membaca dari Lukas pasal 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu Yudas menjual Yesus. Yudas menjual Yesus karena ini saatnya setan, waktu yang baik itu tiba di mata setan. Dia masuk ke Yudas untuk menyerahkan Yesus. Berarti kematian Yesus itu dikehendaki oleh setan. Pikirannya setan. Nah, dengan Yesus itu akan dibunuh mati. Selesailah pekerjaannya. Selesailah kira-kira keselamatan itu tidak akan terjadi. Karena tokoh yang dia tunggu-tunggu. Tokoh yang dia harapkan sebagai penyelamat. Sudah saya habisi. Sudah saya bunuh. Karena setan itu adalah bapa segala pembunuh. Nah kemudian orang berdebat begini. Kalau gitu penyaliban Yesus itu rencana Tuhan atau rencana setan? Ya kan? Ini lagi rame ini. Tapi saya kalau lagi rame-rame itu tidak pernah muncul saya. Karena apa? Saya tidak mau perdebatan-perdebatan intern Kristen begini dimanfaatkan oleh si dia ini tadi. Orang Batak bilang itu simbolis namar tanduk. Yaitu iblis yang punya tanduk itu. Kita ada di era medsos. Tapi kita tidak pintar membaca tanda-tanda zaman. Apapun yang kita lakukan di dalam segala perdebatan di dalam itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dan apabila Injil mulai diberitakan, gaduh atau kegaduan ini akhirnya membuat harus tertunda lagi berita Injil ini diterima oleh orang lain. Kalau saya jawabannya sederhana, terlalu mudah dijawab itu. Iblis atau Allah? Pertanyaan pertama saya begini. Apa iblis itu seimbang dengan Tuhan sehingga dibandingkan? Ayo sekarang pikir. Iblis itu bukan musuhnya Tuhan yang seimbang. Masa sejak dulu sampai sekarang Tuhan gak menang-menang lawan setan? Memang setan itu pangkatnya apa sehingga begitu ditakuti sehingga kita membuat dia justru GR. Tujuan setan memang membunuh. Tapi pertanyaannya, dengan dipunduhnya Yesus di lewat salib, kan berarti ada penebusan. Berarti setan semestinya mendapatkan penghargaan. Karena Yesus disalib, ada penebusan. Jadi terima kasih ya setan, karena engkau sudah membunuh Yesus di kayu salib. Apa begitu? Jawabannya pertama, Tuhan bukan lawan seimbang dari setan. Setan bisa berbuat karena izinnya Tuhan. Dia bukan makhluk yang otonom pada dirinya sendiri, tapi ada ketergantungan dengan yang maha kuasa. Yang kedua, ya, kita bisa lihat, setan tujuannya membunuh. Seorang dinilai bukan karena hasil perbuatannya. Seorang dinilai karena motivasi atau niat perbuatannya. Kalau di persidangan pidana, ya, seorang itu dinyatakan jahat, memenuhi unsur-unsur pidana karena ada unsur mens rea. Mens rea itu niat jahat dalam dirinya. Motivasinya apa? Misalnya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. KUHP pasal 338. Apa mens reanya? Merampas nyawa orang lain. Pembunuhan sebagai tujuan. Tetapi kalau orang punya sakit, misalnya darah tinggi, kemudian sesama teman, dia bertengkar, saling emosi, kemudian dipukul. Pukulannya sebetulnya pukulan ringan, tapi karena kaget,
temannya ini meninggal, itu kematian bukan tujuan. Tapi ini penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Itu hukumannya beda. Jadi orang dihukum bukan karena hasil perbuatannya mati atau tidak, cedera atau tidak, tapi motivasi perbuatannya itu. Gak usah baca Alkitab terlalu dalam, baca hukum pidana aja selesai. Paham tak saudara-saudara? Jadi orang dinilai karena hasil, bukan hasil perbuatannya, tapi karena motivasinya. Tidak pernah ada motivasinya Yudas menyerahkan Yesus. Sebaiknya saya serahkan saja Yesus supaya Yesus disalibkan. Dengan disalibkan saya akan mempercepat penebusan. Enggak ada seperti itu. Pikiran Yudas itu fulus. Dia bendahara yang tidak jujur. Dia ingin dapat uang dari pengkhianatannya itu. Makanya dihukum bukan karena hasil perbuatannya, tetapi karena motivasi atau niat perbuatannya. Kedua, saya sampaikan, iblis itu tidak terlalu pinter. Dia ini sebetulnya bodoh, iblis itu. Coba saya tunjukkan kebingungan setan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Kita baca lagi Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Untuk apa Petrus disebut iblis? Nyala, engkau batu sandungan bagiku. Karena Petrus berniat menggagalkan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yesus ke Yerusalem untuk menuntaskan pekerjaannya. Dia mencoba taat kepada Bapaknya. Itu tidak akan terjadi, ya guru. Itu jangan terjadi. Yesus katakan, "Nyala engkau iblis, engkau batu sandungan bagimu." Coba perhatikan. Lukas pasal 22 ayat 3. Iblis masuk ke dalam Yudas supaya Yesus diserahkan, dan akibat penyerahan itu Yesus disalib. Itu tujuan setan kah? Yang kedua, dapat dikatakan kira-kira kenapa Petrus disebut nyala engkau iblis? Karena perbuatan Petrus sebenarnya perbuatan iblis. Maka Yesus mengenyahkan iblis dari Petrus. Berarti iblis sempat mempengaruhi Petrus. Untuk apa? Tidak ke Yerusalem. Agar apa? Agar Yesus tidak dianiaya dan berakhir disalibkan. Loh, ini iblis bertentangan pada dirinya sendiri. Dia masuk ke Yudas supaya Yesus dibunuh. Dia masuk ke Petrus supaya Yesus tidak dibunuh. Ini bukti kebodohan setan. Saudara-saudara, paham? Jadi setan tidak berimbang dengan Tuhan. Tidak seimbang dengan Allah. Makanya segala yang berkaitan dengan istilah penebusan, istilah dibeli oleh darah yang mahal, itu bukan proses transaksi perdata seperti apa adanya. Kamu telah dibeli, Paulus mengatakan, aku telah dibeli dengan harga yang mahal. Kalau HP ini Anda beli, saya kehilangan barang. Benar apa tidak? Tapi ketika hidupnya Petrus dibeli oleh darah yang mahal, bukan berarti hidupnya Paulus hilang. Ini pembelian tanpa kehilangan. Ini penebusan tapi bukan seimbang. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan kita dalam makna berimbang dengan dosa kita. Tapi dosa-dosa kita itu dihapus, tidak diperhitungkan, dan Tuhan tidak menimbang-nimbang. Wahai Yesus, ingatlah akan aku, kata penjahat disalib sebelahnya Yesus. Jikalau engkau sampai di kerajaanmu. Yesus katakan, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Hari ini aku berkata, sesungguhnya kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Yesus tidak tanya, umurmu berapa? 40 tahun Tuhan. Jadi perampok berapa lama?
30 tahun. Berarti hampir 90% hidupmu kamu merampok. Nanti dulu ditimbang dulu, tidak. Yesus tidak melakukan hitung-hitungan seperti orang nebus barang atau membeli barang. Jadi menebus, membeli dalam konteks perjanjian baru tidak bisa dilihat dari konteks hukum perdata. Tetapi itu lingkaran kasih kekal yang Tuhan berikan tanpa menuntut balas dari kita. Amin. Itulah kasih terbesar, yaitu kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ayat terakhir kita bisa membaca. Apa yang kita rancangkan sebagai kecelakaan, Tuhan mengubahnya menjadi keselamatan dan damai sejahtera. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku. Ini kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk apa saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ini ke sumur? Untuk mencelakai dia, untuk menginginkan kematiannya. Tetapi Tuhan selamatkan dia lewat orang Ismail, yang sampai akhirnya dia dijual ke tanah Mesir sebagai budak. Dan dari situ Tuhan angkat dirinya sebagai mangku bumi Fir'aun di Mesir. Yusuf yang saudara-saudaranya mereka-rekakan kecelakaan pembunuhan, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi keselamatan bagi bangsa yang besar. Jadi ingat, bukan karena hasil perbuatannya Yusuf kan menyejahterakan saudara-saudaranya, menyejahterakan bangsa Mesir. Tetapi pikirannya saudara Yusuf apa ketika dia membuang saudaranya ke sumur? Kita buang saudara kita ini, yang paling imut, yang paling lucu ini ke sumur, agar supaya nanti dia ditangkap oleh orang, setelah itu dijual, agar dia jadi wali negeri atau jadi mangku bumi di Mesir, agar dia bisa mengangkat saudara-saudara. Oh tidak, dia mereka-rekakan kecelakaan. Seperti setan mereka-rekakan kecelakaannya Yesus untuk membayangkan bahwa misinya Yesus akan segera berakhir dengan Yesus diserahkan. Tapi ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuat iblis bingung juga. Ternyata justru kematian Yesus tidak berakhir begitu saja. Tetapi pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Dan dengan itu umat yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan itu awal dari keruntuhan setan itu sendiri. Li'annahu akhada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal tahunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami bersyukur karena seringkali kami merancangkan kecelakaan atas saudara kami. Kami merancangkan perbuatan-perbuatan jahat. Namun Tuhan, Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur. Engkau penjaga Israel yang mengetahui, bahkan maha mengetahui segala gerak-gerik, segala umat manusia yang ada di bawah pengawasan mata Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, ajar kami selalu seiring dengan rencana Tuhan. Kami hamba-hamba yang lemah, namun Engkau telah memampukan kami untuk menjadi duta-duta bagi Injil-Mu di lingkungan kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa,
karena yang tidak layak telah Engkau layakkan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah mengangkat kami bukan sekedar lagi sebagai seorang hamba, tapi sebagai anak-anak-Mu yang mewaris kerajaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Semua doa, pengagungan, penyembahan, ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal bersama Bapa dan Roh Kudus sekarang sampai sepanjang segala masa. Amin.